Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan city tour kota Madinah. Destinasi pertama yang akan kita kunjungi adalah Masjid Quba. Kemudian dilanjutkan ke Pasar Kurma dan berakhir di Gunung Uhud. Dan sekarang kita sudah tiba di parkiran Masjid Quba. Kita bersiap untuk turun dan mengeksplor bagaimana kondisi dari Masjid Quba saat ini. Dari sini kita sudah bisa melihat Quba dari Masjid Quba dan kita akan segera menuju ke sana. Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama baik jamaah umroh maupun haji. Nilai sejarah dan ibadah menjadi alasan utama para peziarah berkunjung ke sini. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi, Madinah. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Ketika pertama kali dibangun, Masjid Quba terletak sekitar 6 km di pinggiran selatan Yasrib. Nama Madinah saat itu, yaitu di desa Quba. Saat itu, Madinah belum diperluas hingga mencakup desa ini. Pada dasarnya, Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Auf, milik Abu Ayyub al-Ansari. Unta betina Nabi pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Struktur Masjid Quba mengalami pembangunan terbesar dalam sejarahnya dengan luas area mencapai 50.000 meter persegi. Kapasitas meningkat hingga mampu menampung 66.000 jemaah. Renovasi terakhir Masjid Quba memperluas ruang sholat menjadi 5.035 meter persegi dan keseluruhan masjid beserta fasilitasnya menjadi 13.500 meter persegi dari yang semula hanya 1.600 meter persegi. Ruang sholat utama ini mampu menampung hingga 20.000 jemaah. Masyarakat Madinah akan dengan nyaman melakukan sholat di Masjid Quba selama Haji dan Idul Fitri, ketika biasanya terjadi peningkatan jumlah jemaah yang berkunjung ke kota tersebut. Masjid ini memiliki 54 kubah kecil. Bangunan masjid memiliki 4 menara, masing-masing satu di setiap sudut. Awalnya hanya ada 1 menara. Renovasi terakhir menambahkan 3 menara lainnya. Dasarnya persegi, memiliki poros segi 8 dan berbentuk lingkaran di puncaknya. Halamannya dibuat dari marmer putih dan hitam yang dihiasi ornamen berwarna merah. Sebagiannya ditutup payung pada siang hari untuk melindungi jemaah dan pengunjung dari panas terik. Masjid ini memiliki 2 area sholat utama, satu di selatan dan satu lagi di utara, yang dihubungkan oleh 2 barisan tiang beratap di sisi timur dan barat melilingi ruang tengah yang ditutup dengan kain. Ruang sholat di bagian selatan dihiasi 6 kubah yang lebih besar di atasnya. Ruang sholat di bagian utara dihiasi 32 kubah yang lebih kecil dan barisan tiang di atasnya dilengkapi dengan kubah yang lebih kecil. Terdapat 7 pintu masuk utama dan 12 pintu masuk tambahan di Masjid Quba. Fasilitas toilet sebanyak 64 unit untuk pria dan 32 toilet untuk wanita. Setelah pertama kali dibangun pada masa Nabi Muhammad, Masjid Quba termasuk sering direnovasi. Khalifah ketiga Utsman bin Affan melakukan renovasi pertama. Kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur Madinah direnovasi lagi dan dibangun menara masjid. Beberapa penambahan dilakukan pada masjid ini oleh Kamaluddin al-Isfahani. Masjid ini telah direnovasi beberapa kali, antara lain pada tahun 1057, 1177, 1293, 1355, 1462, dan 1503. Perubahan terakhir dilakukan di era Sultan Abdul Majid dari Kesultanan Turki Utsmani. Pada masa kerajaan Saudi, Masjid Quba dan rumah ibadah lainnya rutin direvitalisasi. Pada tahun 1968, sisi utaranya diperluas. Pada tahun 1985,
Raja Fahd memerintahkan beberapa perluasan dengan tetap mempertahankan arsitektur bersejarah dari bangunan tersebut. Setelah dari Masjid Quba, kita sekarang berada di Pasar Kebun Kurma. Tak lengkap rasanya berziarah di Masjid Nabawi Madinah tanpa berkunjung ke wisata belanja kebun kurma. Hampir semua jamaah umroh dan haji Indonesia menyempatkan diri berkunjung ke wisata belanja yang berjarak sekitar 5 km dari Masjid Nabawi ini. Kota Madinah lebih subur dibanding kota lain di Arab Saudi. Di kota Nabi ini, kita bisa menemukan kurma Nabi yang dikenal memiliki khasiat kesehatan. Kurma itu adalah kurma Nabi atau juga disebut kurma ajwa. Banyak rombongan haji yang diajak melihat perkebunan kurma yang ada di Madinah, yakni kebun kurma Fahd. Kebun kurma ini terletak sekitar 5 km dari Masjid Nabawi. Di lokasi kebun kurma ini terlihat lahan parkiran yang luas, bisa menampung puluhan bus jamaah haji atau jamaah umroh. Begitu masuk kebun kurma Fahd, kita langsung dimanjakan dengan pemandangan pohon-pohon kurma. Beberapa pohon sudah berbuah lebat, siap dipanen. Kebun kurma ini lebih mirip kebun yang ada pasarnya, karena orang beramai-ramai ke sini untuk membeli aneka buah kurma. Selain buah kurma ajwa yang berwarna hitam dan manis, ada juga kurma jenis lainnya seperti seki, barhi, sukari, dan jenis lainnya dengan beragam harga. Buah kurma juga diolah menjadi berbagai macam olahan seperti coklat kurma dan lainnya. Selain kurma, kebun kurma Fahd juga menyediakan aneka jajanan mulai dari coklat, permen, kain, dan baju.
Setelah dari pasar kebun kurma, sekarang kita tiba di destinasi Gunung Uhud. Gunung Uhud adalah sebuah gunung di utara Madinah dengan ketinggian sekitar 1077 meter. Gunung ini adalah lokasi pertempuran kedua antara Rasulullah SAW bersama para sahabat dan pasukan kafir Quraisy Mekah. Pertempuran Uhud terjadi pada tahun kedua Hijriah. Kaum muslimin yang berjumlah 700 pasukan dari Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad tempat di barat laut Jazirah Arab, dengan kaum kafir yang berjumlah 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dalam perang Uhud ini, kaum muslimin mengalami kekalahan dan pasukan kafir Quraisy memenangkan pertempuran ini. Gunung Uhud berbentuk dari batu granit warna merah memanjang dari tenggara ke barat laut dengan panjang 7 km dan lebar hampir 3 km. Gunung ini adalah gunung terbesar dan tertinggi di Madinah. Di kaki gunung bagian selatan terdapat pemakaman para syuhada. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dan saudara sepersusuan Nabi Muhammad.